Puji Tuhan, shalom. Shalom jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Haleluya. Ya, saya ucapkan selamat pagi, selamat datang khususnya kepada Ibu Evangelis Lalang. Tuhan memberkati kita semua, dan untuk semua jemaat yang hadir pada saat ini, kita percaya Tuhan pasti memberkati kita pada pagi hari ini. Amin. Hari ini sampai selama-lamanya Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Khususnya pada perayaan Harnas dari kaum wanita, kita mau sama-sama bersuka cita. Kita mau mendapatkan berkat khusus dari Tuhan. Amin. Silakan sama-sama, kita mau sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita mau siapkan seluruh apa yang kita punya untuk kita berikan kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Kita mau katakan, kami berkumpul mau memuji Engkau Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang
layak kami sembah. Engkau layak kami tinggikan. Roh Kudus bekerja atas kami Tuhan. Haleluya. 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 Sembah kami hanya bagi-Mu Tuhan. Pujian kami hanya bagi-Mu Yesus. Engkau yang
Sama-sama katakan haleluya. Berikan kembali kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Berikan yang terbaik bagi Tuhan saudara. Amin. Haleluya. Selamat dulu. Amin. Haleluya. 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 Kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Tuhan pasti memberkati kita pada saat ini. Haleluya. Kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan karena Dia adalah Raja yang mulia. Amin.
siapkan hati kehidupan kita untuk diberkati oleh Tuhan. Ini adalah hari Haknas dari kaum wanita. Biarlah Tuhan memberkati setiap wanita yang ada. Semakin hari kita semakin wanita, menjadi wanita yang semakin percaya di dalam Tuhan, sehingga kita mensyukuri apa yang ada di dalam hidup kita. Dengan cara kita taat kepada Tuhan, kita tahu apa yang harus kita lakukan, tanda kita taat di hadapan Tuhan. Dan kita juga sebagai wanita, kita mau bekerja keras untuk memuliakan Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Kasih Tuhan tidak pernah terhenti di dalam hidup kita. Kuasa Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Mujizat demi mujizat sudah kita lihat
ada ya Tuhan berdiri di gereja ya Tuhan, GSJA Citra Raya Bapak, yang digembalakan oleh hamba-Mu Bapak Eko Tuhan, bersama dengan ibu, keluarga, para pekerja dan sidang jemaat Tuhan. Tuhan, kami berdiri di tempat ini ya Bapak, bukan karena kekuatan tenaga, melainkan karena anugerah-Mu yang Tuhan yang mempercayakan atas hidup kami Tuhan. Tuhan, ampuni ya Tuhan, baik di dalam hati kami, pikiran kami Tuhan, penglihatan pendengaran kami yang tidak berkenan, ampuni kami agar Tuhan doa-doa kami tidak terhalang akan dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan, Kau baik dan luar biasa. Tuhan, kalau ada puasa yang tidak berkenan dalam hati pikiran, dalam ruangan dan luar ruangan ini, kami mohon perlindungan pemagaran daripada Tuhan menyertai kami dan keluarga kami. Dicabut, tolak, katakan hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami lepaskan roh damai, sejahtera, sukacita yang bersumber daripada-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan, dalam perayaan Harnas Tuhan wanita GSJA di tempat ini. Biarlah Tuhan wanita-wanita Allah ya Tuhan diberikan kekuatan dan ketangguhan Tuhan untuk menopang khususnya para suami ya Bapak, sebagai penopang ya Tuhan di dalam kehidupan tenang, di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Silakan duduk. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan sabda Tuhan. Perkenalan, bagian besar tahu ya, nama saya Lalan. Nama saya Lalan, suami saya Wawan. Gampang ya Bapak Ibu. Tinggal kami di Labuan. Jadi Wawan, Lalan, Labuan. Labuan, Kabupaten Pandeglang, dekat Carita. Latar belakang keluarga kami, keluarga yang kurang baik, bahkan tidak baik, keluarga yang broken home. Saya kakak daripada Pak Tibi Setiawan, kenal ya? Bapak Ibu kenal pasti, soalnya sudah pernah beberapa kali melayani di tempat ini. Mantan narkoba kelas berat. Kami tinggal asalnya di Tangerang. 6 bersaudara, saudara yang di atas saya sudah meninggal. Dan itu, waktu itu keluarga orang tua, keluarga broken home, agamanya juga agama Buddha KTP, keluarga dari keluarga miskin. Orang tua kami kuli jahit, tinggal di Kebon Jahe, Tangerang. Namun saya secara pribadi mengucap syukur kalau iman saya dipulihkan, keberadaan saya dipulihkan. Puji Tuhan, keluarga saya, khususnya saya dengan suami, menikah sudah 42 tahun. Anak kami 3, mantu kami 3, cucu kami 5. Luar biasa. Amin Bapak Ibu. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Bukan anak kuat gagah. 3 mantu kami dari keluarga yang bukan Kristen. Namun bagi mantu yang mau masuk ke keluarga Pak Wawan, minimal diberkati di gereja. Puji Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. 3 mantu kami diberkati anak kami.
gereja. Saya tidak berpanjang, saudara. Sebenarnya latar belakang saya karena papa boleh dibilang kuno. Jadi kami ini anak-anak perempuan sekolahnya hanya bisa baca. Mungkin ibu bapak bingung kok bisa baca, bisa berdiri gitu di tempat ini. Nanti saya akan saksikan karena kasih dan kemurahan Tuhan semua ini boleh terjadi. Amin. Saya akan berkhotbah didasari dari kitab Rut 1 ayat 6 sampai dengan ke-22. Kitab Rut 1 ayat 6 sampai dengan ke-22 dengan tema wanita yang menjadi saluran berkat Tuhan Amin. bagi semua. Saya akan bacakan, kita sama-sama saling menyimak. Demikian firman Tuhan. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku. Mengapa kamu turut dengan aku? Bukankah aku tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Menangis pulalah mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu meminta diri, tetapi Rut tetap terpaut padanya. Berkatalah Naomi, tetap pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada Allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi, dan kemana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, Allahmu lah Allah. Maaf, saya ulangi. Tetapi kata Rut, jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika sesuatu apapun memisahkan aku dengan engkau selain daripada maut. Jika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya, dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gempalah seluruh kota itu karena mereka, dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Tapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab Allah yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapa kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Amin buat firman Tuhan. Amin. Pada zaman para hakim memerintah, rupa-rupanya ada terjadi kelaparan di tanah Israel.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keluarga Elimelek, keluarga yang percaya kepada Tuhan, tanpa bertanya kepada Tuhan, tanpa meminta tanda kepada Tuhan, pindah ke Moab. Dengan harapan dapat mungkin pekerjaan yang lebih baik, dapat berkat yang lebih banyak. Namun sayang, tidak lama kemudian Elimelek meninggal. Tinggallah Naomi dengan kedua putranya, yaitu Mahlon dan Kilion. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berselang beberapa waktu lamanya, Mahlon dan Kilion menikahi, yaitu perempuan Moab. Mahlon menikah dengan Rut dan Kilion menikah dengan Orfa. Kembali sayang, 1000 kali sayang. Pernikahan mereka tidak berlangsung lama, hanya kira-kira Alkitab mencatat kira-kira 10 tahun saja. Tinggallah Naomi seorang diri. Pikirnya menantu-menantunya akan kembali ke rumah orang tua mereka masing-masing. Namun kedua menantunya mengikuti daripada Naomi. Sekalipun berat dari kedua menantunya ini, namun akhirnya Orfa undur diri. Di luar dugaan, Rut tetap berkeras bertahan mengikuti daripada mama mertuanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maksudnya baik dari Israel terjadi kelaparan. Maksudnya baik, ingin lebih. Tetapi Bapak Ibu tidak tahu jalan Tuhan di dalam kehidupan pribadi. Untung tak dapat diraih, malah tak dapat ditolak. Betapa perih hati Rut saat itu. Sudah tidak punya suami, ditinggal anak dua-dua, cuma punya putra dua-duanya meninggal. Diduga kedua putranya ini meninggal bersamaan. Saudara, pedih. Kalau perih, istilah saya perih. Sudah kepotong pisau aja udah perih. Kalau udah pedih itu udah kepotong pisau, kena garam pula. Pedih, saudara. Oleh karena itu kita mau belajar, untuk kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan, memohon hikmat Tuhan agar langkah kita tidak kesasar. Amin Bapak Ibu. Amin. Tidak ada jaminan, maaf bicara, pada orang Kristen yang katanya rajin ibadah, yang rajin melayani, tapi apabila ia tidak mau dengar-dengaran kepada perintah Tuhan, inilah yang terjadi pada keluarga Elimelek. Naomi lah yang paling berat menanggung beban penderitaan tersebut. Namun ketika kita menyadari di saat kita salah langkah, kita mohon ampun kepada Tuhan. Tuhan ampun. Kita berbuat salah, kita mohon ampun kepada Tuhan. Tuhan ampun. Tapi Bapak Ibu, jangan kita kompromi dengan dosa. Ada amin? Amin. Karena apa? Karena akibatnya kita sendiri yang nanggung, bukan orang lain. Seperti Raja Daud berzina dengan Batseba, istri
Raja Daud, Alkitab mencatat raja yang paling dikenal di zamannya. Raja Israel yang paling dikenal oleh Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Karena Raja Daud menganut kepercayaan monoteisme, tidak sinkritisme. Seperti apa bulalan kalau yang namanya sinkritisme? Yang namanya sinkritisme, hari Minggu ke gereja, entar hari Senin Selasa mungkin tokonya sepi, mungkin yang berdagang, mungkin yang sakit kok nggak sembuh-sembuh, cari orang pintar, padahal dibodohin kita, cari dukun. Itu namanya sinkritisme, yang beribadah dan juga percaya kepada ilahi. Hendaklah engkau panas atau dingin, kalau tidak Tuhan akan muntahkan, kata firman Tuhan. Mari kita mau belajar. Saya rindu kita semua di tempat ini bukan saja ya sebagai umat yang terpanggil, melainkan menjadi umat pilihan Tuhan. Amin. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, milikilah pribadi yang dapat menjadi saluran berkat Tuhan bagi semua. Bagaimanakah agar kita dapat menjadi saluran berkat Tuhan? Yang pertama, Rut 2 ayat 2 sampai dengan yang ketiga. Bila pergi memungut bulir-bulir, maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang untuk memungut bulir-bulir di belakang orang-orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Pergilah ia, lalu sampailah ia di ladang dan memungut jelai di belakang penyambit-penyambit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, rupa-rupanya Rut ini bukan saja sebagai menantu yang setia kepada mertuanya, tapi ia juga bertanggung jawab untuk menafkahi daripada mamernya. Menafkahi. Tuhan yang memimpin Rut. Bahkan ketika dia pergi ke ladang, rupanya ladang itu milik Boas. Milik Boas itu masih kerabat, masih saudara daripada papa almarhum mertuanya. Saudara, kalau Rut dapat menjadi berkat bagi mama mertuanya. Karena apa? Karena dia mau rajin. Dia mau rajin bekerja, memungut bulir-bulir jelai yang berserakan, yang tercecer. Rupanya di tanah Israel ketika panen ada yang berserak, entah itu gandum, jelai, itu siapa saja boleh memungutnya. Saudara, Rut tidak kebetulan. Rut berada di ladangnya Boas, keluarga daripada mertuanya. Boas ini bukan saja orang kaya, namun juga ia baik hati. Bapak Ibu, saya mau sedikit bersaksi. Saya ketika umur 16 kepingin sekali bekerja. Saya dari kecil, tadi saya katakan, latar belakang saya kurang baik, bahkan mungkin tidak baik. 3 tahun tinggal di rumah oma, 5 tahun tinggal di rumah ii adik mama, 7 tahun sampai kira-kira umur 15 tahun, berarti berapa tahun? 8 tahun tinggal di rumah adiknya papa. Pengen bekerja,
Akhirnya puji Tuhan saya dapat menggantikan kakak saya yang resign karena mau menikah di Apotik Hamda, Kiasnawi, Tangerang. Saya bekerja, saya mencintai pekerjaan saya. Saya bersyukur saya dapat gaji. Saya bersyukur saya dapat menjadi berkat, menyisihkan untuk menjadi berkat bagi orang yang membutuhkan, keluarga juga bagi orang-orang. Saudara, mari kita mau belajar, untuk kita belajar dapat menjadi berkat. Amin. Amin. Amin, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, umur 19. Dari umur 17 saya kenal suami saya, umur 19 saya menikah. Saudara, ketika saya bekerja, ada banyak dokter di Apotik Hamda situ, dokter umum, dokter internis, dokter paru-paru, dokter anak-anak ada satu suster sama dokter paru-paru, sekarang udah almarhum, dokter paru-paru suka ledekin saya, dan juga senior saya suka ledekin saya. Ketika saya kenalan dengan Pak Wawan, nanti kan udah berencana menikah, karena papa tuh boleh dibilang inilah kuno lah ya, kalau nggak bisa dilarang ya udah cepet menikah, seperti itu. Akhirnya kalau menikah, kalau mertua belum makan nggak boleh makan, seperti itu. Kalau mertua belum mandi nggak boleh mandi. Waduh, yang latar belakangnya saya punya penyakit asma, sakitlah saya seminggu 2 kali ke dokter. Waktu saya menikah, bener aja saudara, itu gayung ada 2 warna. Sampai saya bertanya kepada mertua, apa pakai aja. Rupa-rupanya wow, mertua saya almarhum baiknya luar biasa. Tidak kebetulan, nama baptis saya dibaptis tahun 89, sebelum anak bungsu saya lahir tahun 90. Nama baptis saya Ruth. Saya mempunyai mertua yang luar biasa. Mertua saya kepada saya juga luar biasa. Kan saya tinggalnya di Labuan. Anak sekolah semua di Tangerang ikut mertua. Luar biasa. Kasih Tuhan itu luar biasa. Saudara, Ruth begitu baik kepada mertuanya. Berjumpa dengan Boas, orang yang baik pula. Yang kedua, bila terus sibuk, Rut 2 ayat yang ke-7. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di ladang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika itu ia tidak berhenti. Saya kembali ulangi bacakan. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika itu pun ia tidak berhenti. Rupa-rupanya Ruth seorang pekerja keras, giat bekerja, dan Boas memperhatikannya sampai dia mencari tahu. Ketika dia tahu bahwa Ruth itu seorang yang bertanggung jawab, yang setia, bertanggung jawab, rajin, baik hati. Oleh karena itu, Ruth mendapat perhatian khusus daripada Boas. Saudara, kasih Tuhan tidak berkesudahan. Yang kedua itu bila terus sibuk bekerja untuk secara jasmani, lebih sibuk lagi bekerja untuk pekerjaan Tuhan. Amin.
Saya sebenarnya saudara, ketika saya lahir baru tahun 89, saya terima Tuhan ketika kakak saya meninggal secara tidak wajar. Saya sakit, tidak dapat diobati oleh medis. Akhirnya saya minum obat tidur. Kata kakak ipar, nanti kamu bodoh kamu minum obat tidur terus. Akhirnya kakak ipar tanya mau kemana, saya langsung jawab saya mau ke gereja. Saudara, saya sakit, setiap maghrib saya seperti ada yang gendongin, saudara, berat, takut, saudara. Puji Tuhan, saya dipulihkan oleh Tuhan. Saya pulih dari sakit, saudara. Saya bergereja di GPR 26 tahun kira-kira. 26 tahun dari GPR, belum punya gereja sampai sekarang. Puji Tuhan, di GPR di Pejamin Labuan tanahnya 1.800. Saya sebagai pengerja, namun ada goncangan. Akhirnya saya percaya pada Tuhan. Saya menyadari saya harus angkat kaki. Singkat cerita, saya ikut kursus SPM di STT Lintas Budaya Kelapa Gading, tidak tanggung-tanggung. Saudara, rektor kami yaitu Bapak Poltak JP Sibarani. Saya ikut SPM, Sekolah Pengkhotbah Modern, 3,5 bulan. Ketika saya ikut dari Labuan saja, ya kami punya rumah di Alam Sutra. Dari Labuan aja ke Alam Sutra 2,5 jam sampai 3 jam normal. Dari Alam Sutra ke Kelapa Gading normal 1 jam sampai 1,5 jam. Benar Bapak Ibu? Tapi kalau sudah Jumat itu bisa 2 jam. Pernah juga saya hampir 3 jam sampai Kelapa Gading, sudah keluar tuh mahasiswa-mahasiswi gak ikut. Pernah 1 kali. Rupa-rupanya ketika kami belajar di STT Lintas Budaya, 5 anak darah angkatan pertama termasuk Bulalan, S1 eksekutif. Ketika rektor memperhatikan saya, Bulalan udah mau lulus nih STM ceritanya. Bulalan masuk kelas S1. Saya sempat kaget juga. Benar Pak? Lalu Pak, emang saya bisa? Saya gitu. Lalu rektor ini bisa Bulalan. Ketika rektor itu mengatakan bisa Bulalan, saya tangkap dengan iman percaya. Saya gumuli jadi. Lalu masuklah nih ke S1 eksekutif. Berjalannya waktu kok saya bisa ya? Kata Pak Otak begini, Bulalan, kalau Bulalan gak punya paket B dan C, ijazah SMP dan SMA, Bulalan dapat sertifikat. Namun apabila Bulalan punya paket B dan C, program pemerintah, ya Bapak Ibu, puji Tuhan diberikan kesempatan zamannya Bulalan. Akhirnya saya ikut di Labuan di PKBM. Sekarang kepala sekolahnya sudah meninggal. Waktu paket A cuma berapa puluh aja. Ketika paket paket C, saudara, paket A, sebenarnya paket A juga hilang, saudara, jujur aja. Udah keluar masuk ke kantor polisi, saudara, karena kehilangan ijazah paket A. Udah jungkil balik lah istilahnya. Paket B saya raih. Ketika paket C di pelayaran SMA Labuan Pelayaran, Pak UNBK ya, tahu ya adik-adik, tahu ya UNBK ujiannya pakai komputer loh. Bulalan boro-boro buka komputer. Akhirnya kursus singkat komputer, kursus singkat bahasa Inggris, walaupun masih ngeblank lah sampai sekarang juga sebenarnya. Jujur aja masih rindu sih sebenarnya, pingin les gitu. Kursus matematika seperti itu. Puji Tuhan, luluslah saya pakai C. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau bukan karena kuat kuasa Tuhan, gak mungkin ya.
Nggak mungkin. Mata sipit, sudah tua pula, minoritas, sendiri. Bayangkan. Kalau bukan karena kuasa Tuhan, tidak mungkin bisa terjadi, bisa terwujud. Jangankan orang lain. Suami saya, adik di bawah saya, Pak Irwan tahu ya Pak. Ketika saya mau di wisuda nih ceritanya. Saya kan namanya, maksudnya dipanggil Cicing ya, Cici yang paling kecil. Dapat S1 dari mana Cing katanya, seperti itu. Suami saya Pak Wawan bilang, kalau Bu Lalan sampai di wisuda S1, wow, mujizat. Di dalam Tuhan tidak ada perkara mustahil. Amin. Kalau Pak Wawan luar biasa. Bapak Ibu, jangan pernah menyerah untuk mengikut Tuhan, untuk melayani Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Ketika saya dari SPM ke S1, Pak Wawan tidak mendukung kalau saya masuk S1 eksekutif. Tapi saudara, apapun saya katakan yang terjadi, gunakan lutut. Amin. Sampai teman gereja saya bilang, gimana tadinya tuh Bu Lalan, yang Pak Wawan tadinya nggak boleh marah. Akhirnya 2017 Pak Wawan ikut duduk di bangku S1 eksekutif. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ikut Bapak Ibu. Namun beliau talentanya adalah pujian penyembahan. Belum berani untuk menyampaikan sabda Tuhan. Berbeda talenta. Kuasa Tuhan bekerja dahsyat dan luar biasa. Amin. Yakin saja saudara. Walau kata orang mustahil, tapi ketika kita mengimani, jadi. Amin. Amin. Yang ketiga, Rut 3 ayat 11. Rut 3 ayat 11. Oleh sebab itu anakku, janganlah takut, segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika Rut memungut bulir-bulir jalan, lebih dari apa yang dipikirkan oleh Naomi. Ketika Rut bercerita kepada mertuanya kalau Boas ini seorang yang baik, rupanya yang pastinya Naomi tahu siapa itu Boas. Lalu Naomi menyusun strategi di dalam hati pikirannya, disampaikan kepada menantunya untuk pergi ke gudang jelai milik Boas. Tapi ketika Boas malam itu tahu ada perempuan yang datang kepadanya, Boas tahu persis bahwa itu adalah dari rencana Naomi. Karena apa? Karena ketika Boas tahu, dia menerima sepenuhnya. Kisah ini mengingatkan saya pada anak saya, anak perempuan saya. Saudara, perjalanan hidup, badai, cobaan datang silih berganti sampai napas akhir kita, saudara ya. Yang dulunya bulanan tahun 81
ketika menikah 5 bulan, pindah ke Labuan yang tidak punya modal pun modal pinjaman. Tokonya 2,5 kali 4, setengah lah kira-kira kontrak, saudara. Akhirnya Tuhan pulihkan saudara. Sampai kejadian 98 ya, tahu ya, cici saya bilang begini, dari toko yang pertama pindah ke toko yang kedua. Toko yang kedua ini masih ada sampai sekarang, kira-kira 2 tahun. Kami sebenarnya berhak menempati, tetapi kami diusir dengan tidak wajar. Tapi itulah Tuhan. Tadi kata WL, apa yang tidak dilihat oleh mata, apa yang tidak didengar oleh telinga, apa yang tidak timbul dalam hati, Tuhan sediakan. Amin. Gak nyangka saudara, toko yang sekarang itu toko yang ketiga. Ceritanya hutang makin banyak, tetapi ketika saya punya berkat, cepat bayar, hutang lagi saudara. Dihitungnya dengan emas saudara. Puji Tuhannya, ketika saya pinjam dengan hitungan emas tidak naik, 12.500 ketika itu emas. Puji Tuhan, berkat Tuhan, karena puji Tuhan nama toko besar kami adalah Toko Adil Elektronik di Labuan. Bapak Ibu kalau ke Labuan boleh mampir Toko Adil Elektronik. Kalau itu bos mengirim barang 5, kita mesennya 3 lebih dong, berarti 2. Terus selalu dikasih tahu. Bahkan waktu itu 36 nota, separohnya 18 nota, belum terhitung nota asli udah diri saya. Karena saya takut akan Tuhan, saya langsung laporkan, ini nota separuh belum lunas. Saudara, ketika kita mau hidup jujur, hidup takut akan Tuhan, Tuhan bisa limpahkan berkatnya. Ada amin? Amin. Singkat cerita, kita tahun 98 kakak saya bilang, kakak saya memang PR di Australia, anak-anaknya waktu itu sekolah di Singapura. Cing, lu punya anak perempuan satu-satunya, kamu punya anak perempuan satu-satunya, sekolah di Singapura. Jadi saya tanya, sekolah di Singapura berapa biayanya? Sekian. Mimpi kan? Mimpi jadi kenyataan. Karena apa waktu itu? Harga TV GoPay jadi Tiongkok 500.000 jadi 1,5 juta. Harga emas saya masih ingat, emas antara emas dan dolar 245 sampai 27, antara emas dan dolar berlipat. Bapak Ibu yang udah di usia yang mengalaminya ya tahu ya, berlipat. Tuhan sediakan. Akhirnya singkat cerita, saya dikirim disekolahkan di Singapura karena dia berat Mandarinnya, dia ambil Malay dan Inggris. Akhirnya dia pindah ke Sydney, kenalah dengan calon suaminya. Udah singkat cerita, agamanya beda. Biasa saya ini punya anak 3 juga, tengah-tengah laki kalau dia, cewek 2 cowok 1 kalau dia. Kalau saya cewek 1 cowok 2, tengah sama tengah. Luar biasa sih kalau saya renung-renungin. Anak pertama saya menikah dengan anak pertama, anak kedua saya menikah dengan anak kedua, anak bungsu saya menikah dengan anak bungsu. Wow, luar biasa ya Bapak Ibu. Kasih Tuhan itu luar biasa. Singkat cerita, Reta waktu itu udah dapat PR 2012, PR dia habis. Akhirnya Bobby Porbut meneruskan usaha orang tuanya, Papa Gading, saudara. Akhirnya udah boleh dibilang anak saya belum nangis, saya udah nangis dulu. Akhirnya saya bilang, saya sih seperti Ruth disuruh oleh Naomi menyuruh seperti itu. Akhirnya saya dengar daripada Reta sebuah cerita karena cukup dekat. Walaupun saya mengaku saya bukan menjadi seorang mama yang baik, tetapi saya bersyukur anak-anak respect pada saya, anak-anak menyayangi saya merasakan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika Reta cerita, Bobby telepon hampir tiap malam. Dulu kan zamannya 13 tahun yang lalu kan belum ada handphone, belum bisa SMS, belum bisa WhatsApp ya. Masih telepon, masih mahal lah, biaya telepon tuh mahal. 13 tahun yang lalu.
Bobby tiap malam telepon. Akhirnya ditegur sama bapaknya, lu kalau nggak telepon sehari bisa mati. Akhirnya saya dengar, pulang kan, kita lihat, pulang, saya yang terserah orang lain mungkin istilahnya kok maksudnya nyamperin ya istilahnya gayung gentongnya nyamperin gayung atau seperti apalah, pokoknya saya yang tahu seperti kisah ini. Pulang kita lihat beberapa bulan ke depan, begitu kan saudara, dari katanya masuk agamanya tidak, masing-masing agamanya tidak. Akhirnya suami saya Reta meletakkan di bawah kaki Tuhan. Reta berbicara apa? Kata Reta, kalau Reta tidak diberkati di gereja berarti bukan dari Tuhan. Imannya luar biasa. Karena ketika dia mau dibaptis dengan anak ini hari ke-12 udah ranjang gemetar, badannya bergemetar, ranjang ikut gemetar 1,5 jam kurang. Tuhan jangan permalukan anak ini baru dibaptis. Saudara, kalau yang penyakit tidak terdeteksi itu seperti kelinci percobaan. Sehari diambil darah di Siloam Karawaci. Ya karena saya pernah kerja di apotek, saya waktu itu tahu obat Pansidar hanya satu obat malaria, Pansidar, entah sekarang. Saudara, kita itu dokter mau cuti, saya kejar. Dokter setelah kembali cuti, saudara, saya kejar, dokter jangan-jangan anak saya sakit malaria. Dokter mah tenang-tenang aja, saya nggak tenang. Akhirnya setelah konsul beberapa hari setelah pulang dari rumah sakit, saya tanya, saya mau tahu dong kenapa anak saya sampai seperti yang sampai parah, sampai ipar saya bilang udah pindahin aja sok ke rumah sakit lain, sampai parah. Benar-benar kuasa Tuhan nyata dinyatakan. Saya tanda kutip ya, saya mengingatkan dokter, bukan saya merasa lebih pintar, saya mengingatkan. Saya tanya, kenapa dok anak saya sampai seperti ini? Anak ibu kena penyakit DBD-nya udah bagus, trombositnya waktu itu hari keempat, dan hari berikutnya tambah parah. Anak ibu kena malaria yang tidak terdeteksi. Di Labuan masih ada malaria. Puji Tuhan, semua karena kasih, anugerah dan rahmatnya Tuhan. Saudara yakin dan percayalah, ketika kita mencari sumbernya. Bicara, saudara, besan saya, anak dari perempuan saya, keadaan ekonominya jauh dari saya, tetapi saya tidak bicara mengawinkan anak, menikahkan anak, bukan melihat materi. Ketika kita mengejar sumbernya, Tuhan beri. Amin. Amin. Marilah kita belajar untuk mengejar sumber supaya kita diberkati dan dapat menjadi berkat. Amin. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saya akan tutup dengan kesaksian pujian. Mau dengar? Amin. Saya pernah boleh yang ngiringin, tapi kita nggak latihan nggak apa-apa ya. Yang ngiringin keyboard aja kali ya. Tolong yang pemusik keyboard. Saya waktu itu tidur kira-kira jam 1:30 subuh. Saya terjaga. Ketika saya terjaga, saya tidak tahu not. Saya bisa membuat satu buah lagu. Nanti saya akan angkat 2 buah lagu, nggak apa-apa ya. 1 buah lagu. Oh Yesus, oh Yesus, jangan kau tinggalkan kami ini dari kasih-Mu. Kalau kami melihat, kalau kami mendengar, dan juga
diberkati Tuhan, amin. Seperti Ruth yang tidak pernah kenal lelah, kita harus tetap berjuang. Haleluya. Kita akan mengucap syukur kepada Tuhan terlebih dahulu hari ini. Ada beberapa pengumuman. Terima kasih banyak Ibu Lalan yang sudah memberkati kami dalam firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati, dan ada beberapa pengumuman terlebih dahulu. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kita hari ini mengadakan Harnas Kaum Wanita, ya. Kita mengucap syukur kaum wanita kita adalah kaum wanita yang serba bisa, ya. Haleluya, luar biasa, kaum wanita yang luar biasa. Kaum wanita itu bukan hanya yang sudah menikah, ya. Bagi anak-anak muda itu juga tetap kaum wanita yang luar biasa berjuang dalam pendidikannya juga, seperti itu. Dan di bulan Agustus akan ada juga Harnas kaum pria, ya. Jadi kaum pria mulai prepare nih mau bikin apa, nggak tahu ya. Mereka atau mau pakai belangkon atau mau pakai apa, terserah ada ya, gitu ya. Pengumumannya minggu depan kita tetap ada ibadah di tempat ini jam 10 pagi. Ibadah akan dibarengi dengan perjamuan kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dipersiapkan hati untuk minggu depan melayani baik untuk perjamuan kudus juga kita tetap semangat di dalam Tuhan. Dan setelah itu jam 9.30 ada ibadah kaum sekolah minggu di bawah. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya anak-anak, dimohon untuk mengantarkan anaknya ke ruangan di lantai 1, ruangan sekolah minggu. Dan juga setelah itu jam 10 pagi ada ibadah tunas remaja di tempat ini. Bagi Bapak Ibu yang tidak bisa datang ibadah pagi jam 8 pagi, masih boleh untuk ibadah di tunas remaja. Karena tunas remaja ini terbuka buat umum juga, seperti itu sebenarnya. Ya. Yang melayani pada hari Minggu, apakah sudah bisa di-share videonya? Sudah bisa diumumkan? Oke, kita akan dengarkan. Sabar ya, ini karena perdana. Kita mau terus mengupgrade gereja kita untuk menjadi lebih baik ya. Sabar. Informasikan yang melayani untuk minggu depan dan Tuhan. Shalom, apa kabar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Berikut saya informasikan yang melayani untuk minggu depan dan untuk kegiatan sepekan. Shalom, saya akan memberitahukan kegiatan sepekan. Dimulai dari hari Selasa sampai hari Kamis ada Kompas On atau komunikasi pastoral online atau onsite. Untuk hari Jumat jam 6 sore akan diberkati ibadah umum dan ibadah tunas remaja. Setelah itu akan ada malam puji doa onsite. Untuk di hari Minggu ibadah umum akan dimulai jam 8 pagi dan untuk ibadah anak akan dimulai setengah 9 pagi, dan untuk ibadah tunas remaja akan dimulai di jam 10 pagi. Shalom, untuk minggu depan ke 6 Agustus yang akan membawakan firman Tuhan ada Pendeta Yusuf Eko. WL-nya itu ada Ibu Ria, singernya ada Saudara Andi dan Saudari Casey. Pemusiknya ada saya sendiri, Pak Wawan, Adia, Esa, dan Anto. Penerima tamunya itu ada tunas remaja di lantai 1, Pak Apin dan Ibu Yuni di lantai 1, di lantai 2, sound system dan fasilitas Pak Asep dan Pak Ali.
LCD operatornya ada Saudara Yudea, kolektornya ada Pak Suryadi dan Ibu Wiwit, pelayan perjamuan kudus ada Pendeta Rudi dan Pak Rusdi. Dua berkatnya itu Pendeta Yusuf Eko. Puji Tuhan, itu adalah warta yang akan terus di-upgrade. Jadi dukung di bagian media juga untuk kaum muda di tempat ini terus berinovasi ya, supaya gereja kita semakin maju adanya. Ya, sebentar kita akan memberikan persembahan. Mari yang bertugas sudah saya untuk maju terlebih dahulu. Kita akan berdoa untuk persembahan. Kita akan memberikan persembahan dua kali. Yang pertama persembahan untuk kita akan berikan kepada, karena ini Harnas Kaum Wanita, jadi kita akan berikan kepada daerah ya, kaum wanita daerah. Yang kedua adalah untuk operasional gereja di tempat ini. Kita akan mengucap syukur dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami akan memberikan persembahan yang terbaik. Berkati setiap kami yang hari ini dengan rela hati memberi. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Aku diberkati. Terima kasih kepada Ibu Lalan yang sudah berkorban untuk memberikan renungan pada hari ini buat kita. Dan untuk itu ada satu kenang-kenangan dari teman-teman di sini semua. Ibu Lalan boleh berdiri bersama. Dan nanti Ciuni akan memberikan satu kenang-kenangan dari kami kaum wanita di tempat ini. Mungkin agak di tengah Ibu Lalan. Dan setelah itu kaum wanita diharap diam-diam karena ada satu juga bingkisan buat kaum wanita. Terima kasih. Kaum wanita akan diberikan satu kenang-kenangan. Aku juga ya. Terima kasih. Tidak hanya hari Valentine ternyata. Hari Harnas Kaum Wanita kita dikasih coklat. Terima kasih. Ini khusus kaum wanita ya. Kaum pria nanti. Kaum pria nanti. Bulan depan kaum pria. Ya, setelah ini kaum wanita akan ada satu pujian yang mereka akan naikkan. Dan setiap wanita yang sudah mendapatkannya boleh maju ke depan untuk bersama-sama memuji Tuhan. Oke, kaum wanita yang akan ada paduan suara, dipersilakan maju ke depan.
supaya waktu terus berjalan. Kaum wanita yang akan paduan suara, siapa aja? Yuk silakan. Haleluya. Tiba kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bapak, kami bersyukur buat hari ini Tuhan, di mana kami memperingati Hari Nasional Kaum Wanita. Dan di tempat ini GSCA Citaraya, Tuhan terima kasih. Kami sangat bersyukur buat hari yang dijadikan Tuhan ini, membuat kami semakin kuat sebagai wanita Tuhan. Dan terima kasih Kau menjadikan kami seorang penolong di dalam keluarga kami. Benar Tuhan, seringkali kami terlihat lemah, seringkali kami terlihat rapuh Tuhan, tapi kami percaya Tuhan. Dan hari ini kami yakin Tuhan, bahwa setiap kehidupan manusia Tuhan sudah rencanakan yang baik buat hidup kami. Dan kami bersyukur menjadi
sepenuhnya harapan kami di dalam tangan Tuhan. Karena di saat kami menaruh harapan kami, di situ kami melihat janji Tuhan digenapi dengan luar biasa. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Firman-Mu yang begitu menyadarkan hidup kami akan begitu dahsyatnya perbuatan Tuhan. Tuhan terus kuatkan hidup kami Tuhan. Tuhan terus jadikan kami menjadi hebat dan kuat. Kau berkati Ibu Lalan Tuhan yang sudah memberitakan firman-Nya Tuhan. Kami percayakan kehidupannya di dalam tangan Tuhan. Berkati untuk keluarganya. Setiap hidupnya Tuhan pakai dengan lebih dahsyat dan luar biasa lagi. Sehingga nama-Mu yang dipermuliakan atas pelayanan kehidupannya. Kami bersyukur Tuhan, memberkati juga untuk gereja di tempat ini. Kami percayakan Tuhan setiap keluarga di tempat ini menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Jadi keluarga yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Karena kami percaya di saat kami lemah, hanya kekuatan Tuhan yang ada pada kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia, di mana Tuhan tahun yang akan datang akan ada pemilihan kepemimpinan presiden. Tuhan, kami percayakan bangsa Indonesia kepada tangan Tuhan. Kau sendiri yang turun Tuhan, turun tangan untuk membela kehidupan bangsa kami, sehingga Engkau sediakan pemimpin yang takut akan Tuhan, yang tidak akan membedakan setiap suku, agama Tuhan dan bangsa kami Tuhan. Dan kami percayakan setiap pemimpin dari yang teratas sampai yang terbawah semuanya menjalankan tugasnya sesuai dengan perannya dengan jujur dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati juga untuk pelayanan kami di tempat ini. Kami percayakan setiap kehidupan kami hanya di dalam tangan Tuhan Yesus. Berkat-Mu berkelimpahan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan membimbing aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Angkatlah tanganmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sidang jemaat Allah yang dikasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai kita sekali hari ini. Tuhan datang kali kedua menjemput kita, gerejanya Maranatha.